Syahrul Ramadan alladzi, itu matnya mat jaiz. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi harus konsisten. Dia ayyuhalladzina amanu itu juga mat jaiz. Ayat 183. Jadi kalau kita baca iyanya cuma 2 harokat, berarti yang di sini juga 2 harokat. Misalnya kita baca nih karena udah hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa harokat? 2 hanya. 2 kan? Ya ayyuhal. Nah, ayat ini juga gitu. Syahrul Ramadan alladzi gitu ya. Tapi kalau tadi dibacanya ya ayyuhalladzina amanu, kita bacanya 6. Berarti di sini juga syahrul Ramadan alladzi, nyambung ya. Ini namanya konsisten dalam mat ya. Saya ulangi ya, syahrul Ramadana. Ramadan bahasa Arabnya nggak ada i, nggak ada Ramadoni, adanya Ramadanu atau Ramadana ya. Itu kaidahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ngucapin niat tuh ya kemarin ya, nawaitu saumagodin an adai fardi syahri Ramadana, jangan Ramadoni ya, Ramadana ya, karena nggak ada i dia gitu ya. Jadi kan ada budaya kita tuh ngucapin gitu ya, ngucapin juga jangan salah-salah juga gitu kan. Ngucapin syahru Ramadana ya. Walaupun dia idhofah sebenarnya. Makanya di sini syahru Ramadana ya. Syahru Ramadana alladzi, itu mad jaiz. Unzila pakai z, ingetin. Ikhfa nun ketemu zai. Tahan dua ketukan. Unzila fihil Qur'anu hudal, tanwin bertemu lam, namanya idgham bila guna. Hudallin, nun tasydid didengung, wajib dengung. Wa bayyinatim, idgham biguna, tanwin bertemu mim. Minal huda wal furqan. Fama, ini ikhfa, nun ketemu sya. Faman syahida min, sama ikhfa, nun ketemu kaf. Minkumus syahra falyasum. Ada haknya, falyasum. Hu-nya itu dibaca keluar ya, karena dia wakaf jadi ada haknya. Falyasum. Ada gitu kan. Ya, kayak orangnya ya gitu. Falyasum. Wa man, apa tuh hukumnya? Kana maridan au ala safarin, apa? Au hukumnya apa au? Oh iya. Ya. Safarin, kenapa ala? Ya jangan semuanya. Ya, ikhfa-ikhfanya aja tajwidnya ya, hukumnya. Ala kalau matnya itu yang kelihatan sering salah ya. Yang sering salah tadi karena mat jaiz itu sering salahnya bukan salah baca, tapi nggak konsisten gitu ya. Saya suka dengar surat Al-Kafirun, kan banyak mat jaiznya tuh. Tapi nggak konsisten kan. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Konsisten gitu. Nah, kadang-kadang karena baca pengen cepet, ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, karena bacanya pengen ngikutin nada ya, irama ya, yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Padahal dia sama ya. Ulang ya dari au ala safarin, apa tuh? Ikhfa fa'iddatum, idgham biguna min ayyamin ukhar. Bagus ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Gak ada tuh. Beres. Ya. Gitu ya. Jadi ketika dengung ditahan 2 ketukan. Sekarang kita baca terakhir.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Cukup ya, sadaqallahul azim. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadanul ladzi ibtada Allahu fihi inzalul Qur'an fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa taala mulai turunnya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Masih ingat pertanyaan yang sering saya tanyakan? Nuzulul Quran diturunkan pada Nuzulul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan. Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir. Kata Rasulullah, cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir atau di malam-malam ganjil. Atau paling tidak di malam 27. Nah, pertanyaannya, Kak, dari yang muda. Kenapa Quran diturunkan Lailatul Qadar tapi perayaannya oleh masyarakat kita pada tanggal 17 Ramadan yang bukan 10 malam terakhir? Jangan nengok colek-colek emaknya. Kira-kira kenapa? Ini ilmiah ya. Ya, boleh call a friend lah. Call a friend kayak kuis. Silakan Pak Jun akan menjelaskan. Oh udah pas nggak hadir ya. Pak Budi biasanya dia cepat ya. Silakan, saya mau menikmati jamu. Bismillah. Alhamdulillah. Bener pas rasanya, Masya Allah. Pak Iwan mungkin. Oh masa baru dapat? Saya hampir sering nanya-nanya kayak gini. Oh baru ngeh. Pak Hasan, tafadhol, ini ketua DKM kita. Oh, pas. Ya, nah ini belum call a friend, dibantu sama. Panggilnya apa? Bapak, Abi, Ayah. Tafadhol. Iya. Seluruhannya kepada siapa? Masya Allah, Baitul. Ya. Masya Allah. Itu ada suara apa tuh, sound tuh? Ya. Lauhil Mahfud. Ya. Ila sama dunya. Ila Rasulullah. Ya. Jadi ada 2 tahapan turunnya Quran. Ini tahap pertama. Ini tahap kedua. Ya.
Tahap pertama ini yang saya pahami. Ya. Tahap pertama itu dari Lauhil Mahfud kepada Sama'id Dunya, Baitul Izzah. Ya, Arsy Allah, kemudian kepada Sama'id Dunya. Namanya langit dunia. Ini sifatnya abstrak. Ini pakainya anzala. Anzala turun satu paket sekaligus. Ya. Gitu ya. Karena ini malaikat yang beraktivitas, malaikat Jibril. Dari mulai diawali dengan surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu satu paket. Nah, paket yang kedua dengan kalimat nazzala. Ini satu kali, kalau ini berangsur. Ya. Makanya dengan Al-Qadar tuh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Kami turunkan satu kali malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tuh di 10 hari terakhir. Ya. Yang ini nazzala awal turunnya Al-Qur'an dari malaikat Jibril ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, ini. Disinilah yang jadi budaya kita nuzulul Quran. Ya, ini. Makanya kalau nuzulul Quran harusnya yang dibaca surat Al-Alaq. Nih. Ya. Tapi yang ini karena satu paket sering kita dibacanya inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu kan. Nah, jadi yang tepat sebenarnya karena awalnya tanggal 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Gitu ya. Jadi kita dapat pemahamannya. Nah, itu kalau kita buka dalam buku-buku Ulumul Quran itu ada nanti babnya bab tentang nuzulul Quran. Tentang turunnya nuzulul wahyu. Ya, turunnya kalau Arabnya nuzulul wahyi, turunnya wahyu Allah. Ya, ya Pak Budi ya. Kayaknya ngantuk banget nih. Insya Allah. Ya Allah berikan ganti dengan yang terbaik. Iya, karena kata Rasulullah interaksi dengan Quran itu yang paling dominan tuh ngantuknya. Kata Rasulullah gitu. Jadi nanti di hari akhir puasa dan Al-Quran menjadi syafaat. Kata puasa, mana tu'un to'am wa syarab. Aku menahan hambamu ya Allah dari makan dan minum di siang hari. Maka izinkan aku memberikan syafaat kepada hambamu yang puasa. Yang kedua, ya mana tuhu annau. Aku menahan hambamu dari tidur. Ditahan tuh tidur. Kata Quran. Maka hari ini aku akan memberikan syafaat kepada hamba. Jadi ternyata memang itu. Kalau kita interaksi dengan Quran tuh dominan tuh biasanya nanti akan ngerasakan deh kalau tilawah Quran sampai Qurannya jatuh. Sampai kita bingung, ya Allah tadi ayat berapa gitu kan. Ya. Karena ketutup langsung brek aja. Astagfirullahaladzim. Ayat berapa ya gitu. Pas baca, ya ini sih udah tadi gitu kan. Nah, sampai nyesel ya. Jangan nyesel. Itu cara Allah agar kita mengulang lagi. Gitu aja ya kan. Beruntung, alhamdulillah lewatnya banyak banget ingetnya gitu kan. Alhamdulillah. Jangan. Wah, gawat nih. Minta jelasin ulang. Nih, saya ulangi. Ini sekalian ya. Nanti setelah ini kita cek mereview. Saya hapus, jelaskan ulang. Cara belajar gitu. Namanya check for understanding. Ya, ngecek buat pemahaman. Makanya guru tuh sering bertanya ulang.
Walaupun siswanya kadang-kadang apa ya, agak menggemaskan. Ya, jadi begini, gimana menurut kamu? Kan Bapak udah tahu, udah ngejelasin tadi. Kok masih nanya saya, Pak? Gitu sih. Kalau ABG sekarang itu bercanda dia. Kalau ini enggak. Kadang-kadang gitu anak-anak tuh bercandanya. Bapak kan udah tahu, masih nanya aja ke kita gitu. Emang nggak tahu apa, Pak? Saya ulangi ya. Jadi inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua fase Al-Qur'an. Fase pertama dari Lauhil Mahfud ila Sama'id dunya. Lauhil Mahfud kepada langit dunia. Itu antara. Ya. Itu prosesnya satu kali turun. 30 juz. Sebagaimana yang di Quran, tapi bentuknya bukan Qurannya turun gitu. Jangan ngebayang ya, Quran turun ceng gitu kan. Bukan, ya. Ini wahyu. Ya, wahyu pada malaikat Jibril, Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu udah sesuai susunannya. Ya. Kemudian kata-katanya anzala. Dalam Quran biasanya dikatakan anzala. Fase yang kedua dari sama'id dunia baru kepada Rasulullah SAW. Jibril bertemu dengan Rasulullah, diawali di Gua Hira, mendapatkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Itu yang sering diperingatkan malam nuzulul Quran. Ya, jadi kalau misalnya nuzul Quran berarti proses ini, bukan proses ini. Gitu ya. Nyambung. Nah, setelah nyambung saya hapus dan Pak Budi akan menjelaskan. Ini ada itu tuh, ada tanda-tanda tuh. Bekas-bekas yang ditinggalkan. Kenapa nih ya? Kok nggak hilang ya? Kalau nggak salah penghapusnya yang art line tuh ada nggak? Oh, bukan di sini, di masjid saya ya. Saya lupa. Enggak punya masjid. Wow. Ada yang kotaknya kayak gini kan, tapi mereknya Artline, itu biasanya tuh lebih memang buat whiteboard ini. Kalau ini kan desainnya desain gabus aja gitu. Ya, yang ada bulunya tuh kayak karpet gini. Itu biasanya ini saya di sana ada dua gitu kan. Tapi kalau yang pakai itu biasanya lebih. Silakan Pak Budi tanpa mengurangi rasa hormat menjelaskan kembali. Takut saya lupa kan. Kita akan mengecek. Ini beruntungnya apa? Kalau kita udah berhasil menjelaskan, berarti ilmunya itu ketahuan masuknya berapa persen. Karena dalam pengalaman belajar secara ilmiah, menjelaskan atau mengajarkan itu akan memiliki pengalaman belajar yang lebih tinggi. Makanya sekarang konsep pembelajar itu kan ada apa? Presentasi. Presentasi itu memahami konten. Kita udah paham, kita kasih ke orang lain. Kalau ada yang kurang pas nanti dibetulin. Dan itu punya pengalaman yang sangat besar. Saya ngaji banyak hal, ya. Waktu itu belum banyak ngisi pengajian. Ya udah banyak yang lupa. Tapi ketika saya udah mulai ngajar ngaji, itu ingat lagi. Ya, silakan. Udah banyak iklannya, silakan. Jadi Al-Quran tuh berdasarkan pertanyaan saya deh, kenapa? Kan Quran itu turunnya malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Kok diperingatinya tanggal 17 Ramadan? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaan awal. Makanya jawabannya itu. Karena because. Iya, bahasa Inggrisnya karena because. Ya because. Silakan. Ya, Allah menurunkan Quran dalam dua tahap. Pertama, Lauhil Mahfuz ke dunia. Iya. Semuanya malaikat Jibril. Terus yang kedua, iya. Pada tanggal berapa?
Kalau yang tadi itu peristiwanya di malam Lailatul Qadar. Ya, kalau peristiwa yang kedua pada tanggal 17 Ramadan. 17 ya Ramadan. Dan itu yang menjadi pijakan dilaksanakannya peringatan nuzulul Quran biasa. Gitu ya. Baik. Ini baru awal ya, kita mentadaburnya. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, di dalam hadis itu kitab-kitab yang lain diturunkannya itu satu tahap. Tapi di Ramadan untuk Quran itu diturunkannya bertahap. Maksudnya yang periode kedua itu nggak langsung semua. Kalau kitab Samawi yang lain itu langsung. Injil satu paket, satu paket, satu paket. Tapi kalau untuk Quran dua tahap. Tahap yang kedua berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa kira-kira? Sesuai kebutuhan. Ada yang lain? Hah? Sesuai permasalahan, sesuai situasi. Karena Al-Quran jadi petunjuk, bukan bacaan saja. Kalau bacaan selesai, gampang. Maka orang setoran hafalan, orang tilawah itu gampang. Yang berat itu adalah pelaksanaan. Kenapa turunnya itu nggak berurut? Karena disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya. Ayat pertama, terus nanti ada kondisi, makanya ada dalam kitab namanya Asbabun Nuzul. Sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ada sahabat Nabi ketika di Madinah tuh, ya, pengen banget diajarin amal-amal yang utama sama Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, amal yang utama pada saat dalam membela agama, berjihad. Jadi sangat pengen diturunin tuh ayat tentang jihad, akhirnya dia berat. Itulah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Surat As-Saff. Turun. Nah, ada yang waktu ditetapkannya jihad, ada yang mengatakan aku udah berjihad. Padahal dia enggak berjihad. Turun ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang kau enggak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat murka, amat benci kalau engkau mengatakan sesuatu yang engkau enggak kerjakan. Ayat kedua dan ketiga, Masya Allah. Jadi teguran. Karena apa? Karena tadi ada sahabat yang begitu. Ya. Apaan tuh? Kayak gimana bunyinya? Atamurunan. Gimana? Iya, atamurunan nasa bil birri. Apakah kalian menyuruh orang lain kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Tapi kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatlunal kitab. Sedangkan kalian membaca kitab Al-Quran, kitab suci. Afala ta'qilun. Emang kalian enggak mikir gitu. Enggak berakal. Ya, makasih diingatkan. Tapi kalau itu orang yang nyuruh orang lain, dia nggak ngerjain. Kalau ayat ini bukan nyuruh orang lain. Dia mengatakan dia sudah berjihad, padahal dia enggak. Berbohong. Berbohong itu bahasa Quran. Kata Allah, kabura maqtan indallah. Kaburo, besar sekali kebencian Allah. Antakulu, kalau engkau mengatakan, ma la taf'alun, apa yang engkau enggak kerjakan. Kan kadang kita kalau misalnya mengekspresikan atau menginformasikan ya branding lah, yes, personal branding, menyatakan oh gue sih gitu kan kalau di rumah baca Quran gitu kan, gue sih kalau sama istri gue gitu kan,
gue sih royal kalau sama anak-anak gitu kan. Ternyata kata anaknya, masa gitu kan. Kata Allah, kaburo maktan. Allah murka banget tuh sama ente tuh kayak gitu. Itu turun. Itu surat As-Saff ya. Ayat kedua, ayat ketiga. Jadi 1, 2, 3 sampai 14 itu ada sababun nuzulnya. Nah, itulah menjadi petunjuk. Oh iya, makanya di ayat ini Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Jadikan dia petunjuk. Dibaca, difahami, dilaksanakan. Maka salah satu rahasia kenapa Quran diturunkan berangsur-angsur untuk apa? Liyusabbita bihi fuadat, agar hati kita semakin kuat. Semakin yakin. Oh iya, kita dibimbing dengan Quran. Cuma sekarang ayat itu udah turun semua. Kita tidak dapat bimbingan langsung kasus per kasus. Maka setiap ada kasus, setiap ada masalah, setiap ada sesuatu, kita cari di Quran. Gitu bedanya. Kalau dulu ya zaman sahabat Rasulullah, mereka terbimbing. Ada masalah, Quran turun. Sekarang Qurannya udah turun. Maka kita kebalikannya. Ada masalah, kita tanya, Quran gimana ya bicara tentang ini? Makanya tadi saya contoh misalnya, kalau kita berkeluarga, gimana sih suami dengan istri? Lihat di Quran. Oh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin wanita, kepala keluarga. Ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah melebihkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka memberikan nafkah dari harta-hartanya. Oh, kalau kita pengen punya kepemimpinan yang utuh, maka kita harus punya kelebihan diri dan kita jangan berhenti untuk memberikan nafkah. Bukan bicara nafkah besarnya, enggak. Yang penting ada nafkah yang kita berikan. Insya Allah kita bisa menjadi good leader di dalam rumah-rumah kita. Itu konsep Quran. Ya. Jangan sampai, mohon maaf, istri penghasilannya besar. Kalau gitu saya udah nggak memberikan nafkah. Kenapa? Karena istri udah berpenghasilan. Hati-hati. Ya. Quran yang ngajari. Ya. Karena bukan masalah besar kecil. Dan seorang istri, dia siapa? Orang istri kata Allah, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita soleha itu fassalihat qanitat. Dia senantiasa taat kepada Allah. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, pandai menjaga dirinya walaupun suaminya nggak tahu. Sebagaimana dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep wanita solihah itu wanita yang walaupun suaminya nggak tahu, dia tetap menjaga dirinya. Berarti kalau suaminya ada sesuatu yang nggak senang terhadap sesuatu, dia nggak mau tuh melanggar itu. Nggak, suami saya pasti nggak ridho. Kalau anak dapat ridho orang tua, kalau istri dapat ridho suami. Maka kalau misalnya kita wafat yang perempuan, istri, dalam keadaan suaminya ridho, maka insya Allah silahkan mau masuk surga dari pintu yang mana. Ya. Nanti jangan cari suami yang namanya ridho ya. Ya. Alhamdulillah Ustadz, suami saya ridho. Gitu. Siapa? Ahmad Ridho. Gitu. Bukan. Kenapa? Ada sesuatu dengan nama Ridho? Oh, temannya. Oh, langsung connect ya. Ya, jadi gitu. Ustadz gimana kalau suaminya tidak dalam kebaikan? Ya, kalau suaminya maksiat ada lagi. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun fi maksiatil khaliq, ketika diajak untuk ingkar bermaksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Gitu. Makanya kita akan dapat, oh iya. Tapi tetap pergaulan secara baik, gitu kan. Tapi kalau udah diajak nggak baik, maka mohon maaf. Beda lagi. Dan seorang suami, maka kalau ada masalah, fa'idhuhunna, kasih nasihat.
Maka jangan bosan ibu-ibu kalau dinasihatin sama suaminya. Jangan jawabannya langsung, gue udah tahu gitu. Ini bahaya kalau udah kayak gitu, ibaratnya tuh orang tuh pintu tuh udah ditutup, nggak bisa masuk, dengerin aja gitu. Dan suami juga harus tahu gimana cara menasehatin yang baik. Ada saat-saatnya, ada waktunya. Ya, orang lagi marah tinggi dinasehatin makin marah gitu kan. Ya, ada istilah Arab dikatakan al waktu juz'un minal ilaj. Waktu itu sebagian dari solusi. Cari waktunya. Kadang-kadang butuh waktu untuk menyendiri. Coba biarin dulu. Ya, setelah itu baru kita ngobrol lagi. Kalau enggak, ya udah nggak bakal bisa kita nyambung. Itu konsep Quran. Belum lagi konsep hadis menguatkannya. Dahsyat. Ya, banyak. Ya. Dalam kita mendidik anak itu juga. Gimana membuat anak kita itu biar mereka juga senantiasa berbuat baik sama kita. Ya. Kita belajar dari kisah para nabi. Kita belajar dari kisah para rasul. Kita belajar dari kisah salafun saleh bagaimana menerjemahkan nilai Al-Quran dalam interaksi dengan anak-anaknya. Maka di Ramadan kita kuat interaksi kita dengan Quran. Ada bacaannya. Syukur-syukur punya target. Baca terjemah. Kalau terjemah udah, baca tafsir. Beda apa terjemah sama tafsir? Ya beda. Kalau terjemah tafsirnya nggak banyak. Cuma menjelaskan hal-hal yang agak confuse, yang bingung. Dijelasin tuh. Tapi kalau tafsir itu ada ceritanya, ada penjelasannya, ya, ada penguatan-penguatan dari hadisnya, gitu. Sekarang saya aja saya kalau ada ayat Quran, ya, saya cari itu di internet. Tafsir Ibnu Katsir online. Surat sekian, ayat sekian. Klik, gitu kan. Saya punya kitabnya. Ada kitabnya, ada terjemahnya juga. Baca, sama nih. Udah, baca lagi. Mengingatkan aja tuh. Terus, ini ayat tentang Ramadan nih. Cari aja di Quran. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah 183. Klik keluar. Oh iya. Baca deh satu-satu. Oh begini. Jadi kita paham. Oh ayat ini bercerita tentang ini tuh. Jadi Quran menjadi guidance. Jadi bimbingan buat kita. Dan itulah ruh dari taklim kita nih. Taklim kita bukan taklim baca Quran saja. Taklim kita setelah itu ada sedikit. Kayak gini nih, dibahas sedikit aja. Nah kalau sekarang karena menjelang Ramadan. Nah karena Ramadan syahrul Quran, berarti dominannya itu dominan Quran. Ingat tuh. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bayangin. Di ayat 183 tentang Ramadan kutiba alaikumusiyam tidak ada kata Ramadan. Ayat 184 tidak ada kata Ramadan. 186, 187, 188 enggak ada kata-kata Ramadan. Tapi yang ada kata Ramadan cuma di ayat 185 ketika bicara tentang Quran. Bahkan Rasulullah dikatakan di setiap malam Ramadan Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril untuk apa? Diajarkan Quran. Setiap malam. Makanya jangan sampai setiap malam jangan sampai lepas dari Quran. Ya, di Ramadan tuh. Ya, nonton TV udah hilangin dulu. Ganti, kurangin boleh lah. Biasanya misalnya nontonnya sampai 90 menit, kurangi ya 2 menit, 5 menit gitu kan. Ya. Fokus ya. Saya punya TV, tapi TV-nya nggak kepake. Ya, karena kalau udah ke Quran tuh udah off semua. Jadi kita fokus. Bukan cuma kita, juga keluarga. Menjadi keluarga Qurani. Yang senang baca, senang dengar, kemudian mentadaburi dan ngambil pelajaran dari Quran. Ya, kita terlalu lama terjauhi dari Quran. Anak kita, cucu kita gitu kan. Kalau yang ada suaminya. Maka jelang Ramadan punya target. Bang, Ramadan ini mau berapa kali hatam? Kalau udah biasa hatam. Kalau belum biasa hatam, Bang, Ramadan ini gimana nih Quran? Kira-kira mau selesai nggak Iqra 2? Dari dulu Iqra 2, Iqra 1 mulu. Kok tahu? Iya kan terbata-bata.
Karena alif ba ta adanya di Iqra 1. Iya. Jadi kalau terbata-bata dia masih Iqra 1. Ya, kecuali dia udah terhaya gitu kan. Berarti udah selesai. Nah, anak-anak kita, anak-anak remaja hati-hati. Dulu anak kita anak-anak soleh, Pak. Anak saya itu baik banget, rajin ke masjid. Kok sekarang susah? Karena hati kita jauh dari mereka. Ada jamaah saya tuh, pengajian Ahad. Saya baru bikin lagi pengajian. Saya senang bikin pengajian tuh. Baru Ahad sore, cuman besok saya liburin karena ada kegiatan bentrok-bentrok. Capek juga kadang-kadang. Bentrok sini dulu, libur dulu saya bilang. Ini pengajian malam aja saya liburin semuanya. Nanti malam saya bikin mabit. Ya, belajar i'tikaf. Ya, nanti malam ya. Saya ada qiyamul lail, ada kuliah subuh, saya beberapa grup-grup pengajian saya bilang, kita libur dulu ganti malam Ahad. Mabit di masjid dekat rumah saya. Siap saat ya. Walaupun siap-siap pas datang tetap aja sedikit gitu yang datang. Belajar i'tikaf, belajar meninggalkan rumah, stay di masjid jelang Ramadan. Ya, jadi nanti pas Ramadan i'tikaf tuh udah biasa. Ya, jangan sampai asing dengan masjid. Ya, suami-suaminya gitu, kalau yang nggak ada suaminya di sini diingetin. Jadi kalau 10 hari terakhir masih di rumah, Bang, nggak malu sama usia, Bang, i'tikaf. Karena i'tikaf ada kata-katanya dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 187. Insya Allah nanti pas di pekan depan kita bahas. Kita sekarang pasal 85 ini. Karena kita pengen punya target penguatan Quran. Ya. Jadi kalau kita bisa kumpul dengan pengajian besok tanggal 9, bisa nggak kita kumpul dengan keluarga kita sendiri. Yang udah punya anak cucu, kumpulin anak cucu. Bukan karena pengen munggah. Kalau nggak bisa kumpul secara offline, ya kasih tahu secara online. Ayo cucu-cucu Mbah sebentar lagi mau Ramadan. Ayo yang belum bisa baca Quran siap-siap ya. Nanti Mbah kasih hadiah. Kalau Iqra-nya naik dari Iqra 1 Iqra 2. Gitu. Menuansakan anak kita, cucu kita baca Quran 1 huruf, pahalanya ngalir ke kita terus sepanjang hidup. Kita udah wafat, itu ngalir terus. Karena kita punya andil terhadap dia bisa baca Iqra. Iqra itu kunci dia bisa baca Quran. Ustaz, kalau nggak Iqra gimana? Nurul Bayan. Silakan tilawati, silakan ummi, silakan. Apapun metodenya silakan. Tapi yang menghantarkan bisa baca Quran, maka dia seperti orang yang baca Quran. Pak Budi kan punya anak udah 21 tahun. Cek, gimana Qurannya? Ajak ngobrol, gandengin. Jangan cuma sekadar disuruh, ajak ngobrol. Tukang bakso, ajak makan bakso. Bang, ntar malam kita hangout bareng yuk. Wis kan. Mana? Kamu mau kemana? Mau kesini. Udah, bakso itu aja yang deketan. Wih kan, ngobrol. Nah kadang-kadang anak-anak butuh digitu. Ada Pak Haji, anaknya udah besar, udah berkeluarga. Curhat loh. Sampai mau, cuman dia nggak sampai meneteskan air mata. Saya tahu raut wajahnya itu begitu. Baru ngaji 3 kali pertemuan. Nah kalau ngaji itu biasanya, kalau ini kan nggak begitu sampai dalam ya. Maksudnya kalau pengajian-pengajian yang sebaya-sebaya tuh biasanya itu kita sampai misalnya Pak Hasan, gimana kabar keluarga? Istrinya gimana? Sehat? Gimana istrinya ngajinya? Oh iya, biasanya gitu. Ya. Nah termasuk anak-anaknya. Nah, saya tanya, gimana kabar keluarga? Yang satu langsung, Ustadz doain ya. Kenapa? Aduh, anak saya Ustadz. Tuh cerita tuh tentang anaknya. Nah, di sini kita kayak keluarga, nggak ada aib yang harus nggak keluar nantinya. Kita akan cari solusi bareng-bareng. Ternyata bingung dia mencari solusi itu kemana. Akhirnya ngobrol. Ya, anak saya Ustadz, ya Allah. Sampai kata teman, iya Ustadz. Padahal dulu azan nggak perlu disuruh, pasti ke masjid. Ya, sampai kita tahu tuh anaknya baik banget. Saya langsung, ya Allah, mudah-mudahan anak saya tetap terjaga gitu. Kenapa ya Ustadz ya? Saya bilang, ya mungkin tadi ada gap, ya, terlalu jauh antara kita dengan anak dan kita terlalu husnuzon. Maksudnya gini, kita terlalu berbaik sangka sampai akhirnya kita nggak pernah ngecek. Misalnya kita tinggalkan, kita ada di masjid nih sholat subuh. Asumsinya anak kita udah sholat subuh. Sehingga nggak pernah tuh sampai rumah kita cek, kamu tadi sholat subuh? Enggak tahu setiap hari nggak sholat subuh. Bisa jadi kan?
Kenapa? Karena kita ada di masjid, kita ikut taklim segala macam, kita nggak pernah ngecek anak kita. Kita nggak pernah ngecek yang namanya suami atau istri kita. Kayak Pak Imam kan anaknya pada kuliah jauh di luar. Ini masukkan aja, saya juga sama, anak saya ada di Bandung, ya, yang lagi kuliah. Itu saya cek. Ya. Gimana Kak, Qur'annya Kak? Alhamdulillah. Kalau saya tuh ada karena dia ikut pengajian, gimana Kak ngajinya? Alhamdulillah Bi, masih lancar, alhamdulillah. Berarti yang ngingetin bukan cuma saya, tapi guru ngajinya juga ngingetin. Gitu. Ya. Dan saya punya keharusan mereka ikut ngaji online yang jauh. Jadi Ahad sore, ba'da maghrib sampai isya itu pengajian keluarga inti saya. Saya, istri, anak-anak saya sama mantu saya. Mantu saya karena tinggal di Ciputat ya online. Ya. Baca Quran satu halaman, satu halaman, satu halaman. Kalau ini kan setengah halaman. Satu halaman, satu halaman. Saya pengen ngecek bacaan Quran. Setelah itu saya tadaburi satu ayat aja. Atau kalau enggak, kalau mereka bosan kan, Nabi ceramah mulu nih pasti nih, gitu kan? Nah, iya, ustadznya ceramah. Ya, cuma tanya aja, gimana hari ini? Gimana besok Ramadan? Ya, gimana ini? Baru tuh. Ya, jadi enggak bentuk qol Allah Ta'ala enggak. Ya bentuknya itu kalimat sedikit, kemudian baru tuh. Padahal di dalamnya itu masuk nilai-nilai Quran. Ya, cuman kita nggak nyebutin ayatnya. Ya. Ini tahadus bin ni'mah. Saya mencoba, saya berpikir ya Allah, jangan sampai saya itu di luar itu ngajarin orang, anak sendiri nggak kepegang, anak sendiri nggak ketanganan, anak sendiri nggak keperhatian. Ya. Makanya kenapa saya tuh pengen kita bikin kegiatan keluarga, bukan cuma makannya sebenarnya. Kalau makan gampang, ya. Tapi masalahnya itu kita bisa saling menguatkan. Ya, ketika ketemu keluarga ini, ya Masya Allah, kok Pak Imam romantis banget ya sama istrinya. Kadang-kadang jadi insight tuh, jadi pelajaran saya di rumah sama istri. Iya tuh, Masya Allah, ya sampai disuapin kayak gitu. Misalnya gini Pak Imam gitu kan. Ya, bukan cuma pejabat yang nyuap, Pak Imam juga nyuap gitu kan. Misalnya gitu kan, Allah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang romantis. Jadi romantisme itu bukan cuma adanya itu di apa ya awal-awal pernikahan. Justru saat ini tuh saat dimana kita cari masa-masa itu. Begitu juga kita dengan anak kita. Kita deket ciumin anak kita bukan ketika dia masih kecil doang. Kira-kira sekarang itu gimana? Mereka udah besar, iya udah besar. Cuma mereka punya hak untuk disayangi. Ya, itu indah. Nah, Quran tuh jadi guidance, jadi pedoman. Maka di kitabnya dikatakan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang interaksi dengan Quran akan tampil beda. Ya, jangan bicara furqannya ya. Tampilnya beda. Artinya ada penguatan. Maka jangan sampai kita berinteraksi dengan Al-Quran, rajin ngaji, akhlaknya nggak berubah. Ya. Karena diturunkannya Al-Quran itu merubah paradigma berpikir, merubah akhlak orang. Ya, semakin satu. Apalagi di Ramadan. Ramadan itu Rasulullah SAW itu dikenal orang yang sangat santun, sangat baik, sangat perhatian. Di Ramadan menjadi orang yang sangat sampai kata dikisahkan oleh sahabat ya melebihi hembusan angin kebaikannya. Karena baik banget. Jadi udah dikenal baik, Ramadan tambah baik. Nah ini kita Ramadan kan kita udah setiap hari interaksi dengan Al-Quran. Maka di Ramadan tambahin. Ya, baik bacaannya maupun pemahamannya. Target. Ya, nggak harus diekspos ke orang lain juga nggak masalah. Target aja sendiri. Saya besok Ramadan pengen ini. Saya pengen nanti tiap malam qiyamul lail saya akan baca ini sebelum sholat tapi saya mau murojaah dulu. Oh kemarin saya udah hafal juz 30 tapi hilang-hilangan. Saya pengen Ramadan ini selesai. Juz 30 saya intens. Berarti saya pengen setiap sholat sunnah saya baca mulai dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Terus saya bagi. Oh saya pengen nih di Ramadan ini nanti 10 hari terakhir saya pengen fokus. Ya saya pengen ambil cuti di 10 hari terakhir Ramadan. Bismillah. Saya kan belum ambil cuti. Pulang kampung nanti bisa kapan-kapan. Misalnya, tanamkan. Khususnya di ayat ini 185 berinteraksi dengan Quran. Ustaz, Al-Fatihah saya kok masih saya nggak nyaman.
boleh dong dicekin Al-Fatihahnya, silahkan. Ya. Ada tuh jamaah, saya bilang kita akan setoran hafalan. Dia langsung, Ustadz, cekin Al-Fatihah saya dulu ya. Dia nggak mau yang lain. Kenapa? Karena kan kalau Al-Fatihahnya nggak bagus, nggak sempurna, berarti sholatnya juga nggak sempurna. Dia yang ngomong kayak gitu. Padahal saya nggak minta Al-Fatihah, silakan. Kadang-kadang nih, silakan setoran. Ada yang, oh saya Ustaz Yasin Ustaz, si Al-Baqarah. Dia enggak. Saya surat Al-Fatihah aja Ustaz ya, tolong dicek dulu. Kalau udah lancar baru yang lain. Nah, padahal setorannya udah al-alak di setor. Cuman kemarin gitu. Bilang Masya Allah. Hari ini juga nanti jam 9 kami penutupan pengajian juga. Pengajian bapak-bapak yang malam minggu. Karena malam minggu kan Ramadan. Dia udah berarti libur ya. Beberapa pengajian ada yang libur, tapi ada juga yang enggak. Ya, kalau pengajian keluarga saya enggak, tetap berjalan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti tolong dihafali berulang-ulang ya. Ya, kalau enggak hafal pun enggak apa, tapi dicoba. Jadi akan terbiasa. Ya. Ada ayat berikutnya tuh di dalamnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Sehingga kalau orang yang sakit nggak puasa. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya, Pak, besok aku nggak puasa ya. Kenapa? Jerawatku lagi banyak. Loh kok nggak puasa? Kan dalam Quran kalau sakit berarti nggak puasa. Jerawat kan nama penyakit, Pak. Gitu. Bahkan ada dokter khusus penyakit kulit. Nah, karena ayatnya berarti sakit boleh nggak puasa, aku nggak puasa. Ini namanya gampang-gampang. Makanya butuhnya ilmu. Ya. Atau kebalikannya, ya, Ustadz mohon maaf, puasa saya diterima nggak ya? Kenapa? Saya bingung batal apa enggak. Waktu itu saya sakit, diinfus. Saya puasa. Kira-kira kalau diinfus tuh membatalkan puasa apa? Saya bilang ini lebay. Ya. Harusnya kalau sakit jangan puasa. Apalagi diinfus pasti penyakitnya berat. Ya, kenapa harus puasa? Itu penting. Jadi jangan mudah-mudahkan, jangan nyusah-nyusahin juga gitu. Karena Allah menghendaki yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Silakan Pak Zakaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Iya, banyak yang iya. Pertanyaannya pada saat turun Al-Qur'an sekaligus dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia itu kan disebut Lailatul Qadar. Itu kan sekali. Tapi kesannya Lailatul Qadar itu di Ramadan itu berbeda-beda kan. Ada di hadis bilang di malam-malam ganjil di terakhir. Ada yang bilang 27 Ramadan. Ada beberapa ulama bilang kalau mulainya hari apa nanti turunnya hari apa. Nah, itu kesannya kayaknya berbeda-beda. Baik. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau malam Lailatul Qadar yang pasti adalah malam diturunkannya Quran. Ya, itu pasti. Cuma tidak ditentukan kapan tanggalnya. Rasulullah bukan menunggu di satu tanggal. Rasulullah menunggu di semua tanggal. Setiap malam 10 hari terakhir, maka Rasulullah di situ ada. Ketika malam itu turun tanggal 21, kita ada. Malam 22, kita ada. Malam 23, itu rahasianya. Andai kata ya. Cuma dikatakan malam 27 Ramadan, itu doang gitu kan. Apa yang terjadi kira-kira? Ya udah malam itu doang orang tuh optimal kan. Tapi probability-nya kemungkinan malam-malam ganjil. Tapi bukan berarti dia tidak ada di malam itu. 10 hari terakhir itu adalah malam probability-nya untuk adanya malam Lailatul Qadar. Khususnya di malam-malam ganjil. Tapi jangan sampai kalau kita lihat Rasulullah, justru Rasulullah nggak milih hari. Ya.
Itu artinya gini, Rasulullah tahu ya bahwa kita tuh orang yang lebih sibuk dari beliau. Ya, jadi dikasih keringanan tuh, ya kalau nggak bisa ini ya udah cari di malam-malam ganjil gitu kan. Kalau nggak bisa malam ganjil ya udah malam 27 gitu kan. Kalau nggak juga kebangetan banget gitu. Itu rahasianya. Bahkan di tahun wafatnya Rasulullah, ini yang saya pahami, di tahun wafatnya Rasulullah itu i'tikaf Ramadan mulai dari selama 20 hari. Ya, selama 20 hari. Untuk apa? Betul-betul menyiapkan diri optimal berkholwat. Mendekatkan diri berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan terlalu banyak acara ya, kegiatannya. Ada gamesnya, iktikaf, ada game, ada ini nggak membangkitkan penguatan ruhiyah, cuma having fun aja ya. Tapi acaranya apa? Yaitu apa? Kita banyak kontemplasi. Salah satunya memperbanyak interaksi dengan Quran. Ya, baca, pahami, nggak kuat istirahat. Nanti baca lagi. Bukan berarti tahan, harus begadang. Nggak ada tuh harus begadang. Ya, ibadah tuh kalau ngantuk tidur. Ya, cuman jangan kebanyakan tidur. Ya, nah semangatnya di Ramadan itu adalah yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu. Ramadan tuh 1 bulan. Dari hari pertama sampai hari terakhir kita harus komitmen grafik kita semakin meningkat. Gitu ya. Jangan di awal itu atas, lama-lama itu menurun. Nah, jadi Rasulullah gitu. Kenapa ada iktikaf di akhir tuh karena dia meningkat terus. Terus sampai di akhir Ramadan itu puncaknya. Nah, ketika mencapai puncaknya, barulah ketika kita di situ mendapatkan hidayah Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Besarkanlah asma Allah, bertakbirlah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kita ngucapin takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu resep. Kenapa? Karena hidayah Allah yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Ya. Karena ada orang takbiran ya udah, takbiran artinya selesai Ramadan. Bukan. Di bahasa Quran gitu. Litukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, dengan Ramadan Engkau jadikan aku terbiasa bangun pagi nggak kesiangan. Alhamdulillah ya Allah, selama dengan Ramadan Engkau jadikan orang yang aku komitmen menutup aurat dengan sempurna. Alhamdulillah ya Allah, dengan Ramadan aku punya suami, suamiku makin soleh. Gitu. Alhamdulillah ya Allah, dengan Ramadan Engkau jadikan keluarga kami keluarga yang betul-betul dekat dengan Quran. Masya Allah. Itu hidayah, itu pikirin itu. Jadi kita nggak sibuk dengan baju lebaran, ya, nggak sibuk dengan nastar gitu kan. Boleh tapi jangan dominan gitu. Apalagi di waktu-waktu malam tuh, jangan sayang. Ya, banyakin. Ya, Lailatul Qadar lagi ngadonin nastar. Alhamdulillah bisa masak nastar selama 1000 bulan. Yeah. Nah, pas Lailatul Qadar. Dan jangan juga terpatok dengan fisik. Ih, alhamdulillah lu malamnya begitu tenang ya kan, nggak hujan. Gue dapet Lailatul Qadar berarti. Wah, besok off tuh nggak itikaf lagi. Kayaknya udah lewat Lailatul Qadar semalam gitu kan. Sekarang buktinya hujan gitu kan. Yes. Intinya itu adalah dia dapat gelar takwa. La'allakum tatakun itu. Orang yang lebih baik. Ya. Enggak ada yang tahu, oh dia kok jidatnya makin hitam. Enggak. Ya kan? Jenggotnya makin panjang. Oh selama Ramadan gak diapa-apain gitu kan. Bukan. Jangan kecoh dengan fisik. Tapi akhlaknya makin baik, kata-katanya makin santun. Kenapa? Karena 1 bulan itu dibudayakan jadi orang baik. Gampang tenabang ada. Ya. Yes, tafadhol. Iya.
gampang ya. Jadi saya ada buku namanya itu amalan-amalan ketika haid. Ya, buku terjemahan. Bu, jangan bosan menjadi fasilitas kebaikan buat suami dan istri. Ya. Jadi suaminya sahur, yang buatin isi disiapin, dia dapat pahala puasanya juga. Kata Rasulullah, man jahaza gozian faqad goza. Ini hadisnya umum. Siapa yang menyiapkan orang yang berperang, maka dia dapat pahala berperang. Sampai kayak gitu. Ya. Ini tahadus bin ni'mah. Setiap pagi itu yang bukain gerbang buat ke masjid itu istri saya. Ya. Baru hari ini saya buka. Kenapa? Karena saya nyuci mobil sebelum subuh tadi. Kalau sebelumnya itu istri saya tuh habis qiyamul lail segala macam, biasanya udah tuh buka tuh pintu gerbang. Buat apa? Menyiapkan pintu gerbang suaminya pergi ke masjid subuh dengan anaknya. Walaupun lagi haid, kalau kita lagi puasa, maka dengan sigap beliau pasti nyiapin semuanya. Nggak ada, aku lagi haid ya, aku nanti kalian nanti beli aja online ya. Nggak ada tuh. Siapin. Ya. Belum lagi zikir-zikir. Jangan pernah meremehkan zikir sekecil apapun. Saya sering mengingatkan gini, kalimatani, ada 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisani. Mudah banget buat diucapin. Saqilatani fil mizani. Tapi dia berat sekali di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahmani. Sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu kalimat kan ringan, tapi pahalanya besar. Dan itu nggak ada halangan buat orang yang haid, orang yang sakit. Jadi gunakan setiap kesempatan untuk kebaikan. Baca terjemah Quran, ya, yang di gadget itu kan ada. Karena itu bukan mushaf kan di gadget. Silahkan baca aja terjemahnya sampai khatam. Pelan-pelan baca. Nanti kalau ada hal yang nggak paham dikasih note. Nanti saya mau tanya, diskusi kayak gitu. Orang banyak yang convert ke Islam, orang luar negeri itu Eropa, itu ketika membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Dia nggak bisa bacanya, tapi baca terjemahnya. Baru dia nyambung. Ternyata Islam ngajarin kayak gini. Tidak sedikit mereka yang akhirnya masuk Islam. Pintu hidayah. Ya. Jadi bangunin orang yang puasa, nyuruh yang sholat, ya. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.